Assalamualaikum Bu Jana. Waalaikumsalam Bu Umi. Alhamdulillah nih, ketemu lagi kita. Iya, ketemu lagi. Alhamdulillah saya juga senang ketemu dengan Bu Umi. Tapi Alhamdulillah. Kenapa? tapi saya lagi ini Bu, lagi agak sedikit banyak problem nih Bu terkait permasalahan saya di sekolah. Jadi akhir-akhir ini tuh oh iya Bu, saya apa melakukan kegiatan ini tujuannya saya ingin sekali loh nantinya ibu bisa membantu saya ataupun saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Jadi gini Bu, saya di sekolah itu lagi banyak apa ya Mm-mm. kegiatan-kegiatan lah termasuk kegiatan lomba. Jadi kegiatan itu tuh kadang bikin saya tuh apa ya perasaannya tuh kayak bentar-bentar lomba gitu kan. Padahal tugas guru memang banyak ya Bu ya, tidak hanya mengajar tapi juga menyiapkan peserta didik di mana peserta didik itu nantinya kita bisa menuntun sampai menemukan potensi diri yang dimiliki dari peserta didik itu. Salah satunya ya kita mengikutkan anak-anak dalam suatu event perlombaan. Nah, ini permasalahannya. Jadi lomba yang ada di sekolah saya itu antara lomba satu dengan lomba lain itu saling berdekatan, Bu. Sedangkan anak Mm. yang saya ikutkan di lomba ini juga ikut, di lomba yang berikutnya juga ikut. Jadi jaraknya hanya paling cuman 2 hari, Bu. Nah, kan saya bingung, Bu, untuk bisa menyiapkan sampai anak itu nantinya bisa diikutkan di lomba berikutnya, yaitu dari lomba MAPSI ke lomba FTBI. Jadi untuk perlombaannya itu tinggal 2 hari ini, Bu. Aduh, saya bingung ini, Bu. Untuk anak saja kadang suka ngeluh, Bu, kok saya suruh menghafalkannya ada dua ini sih, Bu, ada dua teks. Mana nih, Bu, yang saya apa coba untuk hafalkan terlebih dahulu, gitu, Bu. Jadi saya juga kadang apa ya merasa dilema juga sih, seperti kayak mengekang anak untuk segera hafal, padahal anak itu juga di satu sisi harus menghafalkan ini dulu atau yang ini dulu begitu, dan sampai suatu ketika orang tua juga WA saya, Bu, Bu, ini kok anak saya disuruh apa menghafalkan dua-duanya, apakah betul ini lombanya memang ada dua, Bu, gitu. Terus saya sampaikan, iya Bu, betul ada dua gitu kan. Jadi memang mohon maaf ya Bu, ya ini memang karena memang untuk jarak antara lomba satu dengan yang lainnya itu berdekatan, jadi mau nggak mau ya saya juga harus mengedrill si anak tersebut begitu, Bu. Kira-kira mungkin Bu Umi bisa kasih saya motivasi gitu, Bu, untuk bisa apa ya sedikit meringankan apa ya pemikiran atau pikiran saya saat ini begitu. Makanya saya ingin diberi coaching gitu, Bu. Ya, baik Bu Jana. Dari cerita Bu Jana tadi, Bu Jana merasa apa ya? Tugasnya itu banyak sekali ya. Iya, Dari betul, Bu. belum selesai tugas ini, antrian tugas yang lain banyak. Oke, nah dari pertemuan kita ini, menurut Bu Jana, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita, pembicaraan kita ini? Keberhasilannya sih saya harap saya bisa menemukan solusi, Bu, atas permasalahan saya, di mana nantinya saya bisa memanage waktu agar nanti bisa kedua cabang lomba itu bisa benar-benar terrealisasi, dan anak pun juga pada akhirnya itu merasa bahagia, Bu, ketika diberikan tugas tersebut. Saya khawatirkan takutnya anak ini menjadi beban ya, Bu, ya gitu. Ya, Harapannya sih itu sih, Bu. iya, baik sekali, Masya Allah harapan Bu Jana. Oke, dari tadi harapannya Bu Jana menemukan solusi ya. Kemudian eh, kesempatan apa yang Bu Jana miliki untuk eh, apa ya bisa membimbing anak tersebut, bisa bisa fokus membimbing anak tersebut. Oke, untuk kesempatannya sih saat ini saya memberikan apa latihan gitu ya, Bu, ya, karena bentuknya teks Mhm. bacaan kebetulan sama-sama bercerita. Jadi kan naskah teks sudah saya berikan sebelumnya. Kemudian jadi pantau 1 hari kamu harus hafal ini dulu.
terus hari berikutnya ini. Nah, sampai akhirnya ketika sudah sedikit hafal gitu, baru saya olah ke ekspresi, Bu, begitu. Karena kan kalau bercerita kan memang anak harus hafal ya, Bu, nggak boleh Iya. kita melihat teks begitu. Mhm. Jadi saya melakukan pelatihan setelah pulang sekolah. Kalau yang mendekat-mendekat ini memang saya melakukannya kadang ini, Bu, di jam-jam mengajar gitu. Jadi nanti pas yang Mhm. di akhir kegiatan anak saya itu apa saya maksimalkan untuk apa latihan itu, Bu. Gitu, Bu. Ya, baik. Dari yang sudah Bu Janah lakukan, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Janah dalam usaha Bu Janah tadi? Kalau posisi saat ini sih saya masih di angka 5, Bu. Karena Harapannya? saya masih merasa nggak percaya diri aja gitu, takut takut nggak berhasil gitu. Harapannya sih nantinya setelah coaching ini, setelah saya diberikan kayak semacam motivasi gitu, harapannya sih saya bisa berada di posisi 8, Bu. Oke, baik. Semoga harapan Bu Janah tercapai ya. Nah, Iya, Bu. dari posisi yang 5 tadi, Bu Janah menyadari tidak kekuatan apa yang Bu Janah miliki? Kalau untuk kekuatannya sih, saya ini Bu, melibatkan kolaborasi Bu. Jadi kalau dalam sebuah perlombaan itu kan tidak serta-merta dilatih hanya satu guru. Jadi saya kadang suka melakukan kolaborasi dengan guru yang lain, saling inilah Bu, saling memberi masukan. Kalau memang ada yang kurang atau ada yang kurang pas, itu bisa rekan sejawat saya itu memberikan masukan. Itu sih Bu, kayak kolaborasi. Kemudian yang kedua ya saya libatkan orang tua sih, karena memang orang tua kan juga perlu sekali ya anaknya anaknya tahu kalau anak tersebut diikutkan dalam lomba. Jadi bisa juga memantau saat latihan di rumah gitu, Bu. Iya, bagus sekali yang Bu Janah lakukan. Itu sudah apa ya? Muncul peran dari seorang guru ya, berkolaborasi. Masya Allah. Baik, dari kolaborasi tersebut, apa peluang yang bisa Bu Janah ambil? Untuk peluangnya sih saya harap apa ya, memang peluangnya sih mudah-mudahan kegiatan lomba ini tidak satunya tidak menjadi beban untuk anak. Yang kedua, saya juga selaku guru itu juga harusnya gitu ya menyiapkan apa ya menyiapkan persiapannya itu udah matang dari jauh-jauh hari karena untuk perlombaan kan memang setiap tahun itu sudah terjadwalkan tinggal hanya kita sebagai guru itu apa ya untuk ritmenya itu paham misalkan di bulan ini tuh ada lomba apa di bulan berikutnya ada lomba apa kita sudah ancer-ancer dari sebelumnya itu peluangnya saya Bu harusnya tapi mungkin karena apa ya pada cuklaknya itu munculnya berdekatan jadi ya ya apa ya untuk memanage waktu dan untuk memanage latihan itu yang masih kurang begitu Bu. Iya, jadi muncul berbagai hambatan ya Bu ya tadi ya, seperti Iya. juklak yang mendadak. Ada hambatan lain Bu? Kalau hambatan lain yaitu Bu tadi anak tersebut diikutkan lomba di dua cabang dalam waktu berdekatan untuk pelaksanaannya. Jadi kan apa Mm-mm. ya, yang satu takutnya nih anak jadi nggak hafal Bu pada saat eh, apa lagi lomba di depan gitu loh. Karena ibunya juga sempat sempat bilang Bu, takutnya anak malah lupa Bu, jadi campur-campur Mm-mm. begitu. Itu kan yang jadi hambatan saya Bu gitu. Iya. Adakah solusi yang bisa diambil dari hambatan-hambatan tadi Bu Jana? Kalau solusi saya sih saya matangkan dulu yang lomba itu yang memang di apa ya di yang urgent itu yang mana saya matangkan dulu. Tapi Mm-mm. tetap sembari saya seseli dengan melatih di cabang berikutnya. Jadi kalau memang yang urgent lomba yang apa yang segera itu apa ya saya maksimalkan dulu lah. Kalau itu sudah selesai baru saya coba untuk yang cabang berikutnya. Begitu Bu. Ya, jadi Bu Jana akan prioritas pertama itu yang paling dekat ya, Ya, kemudian yang paling dekat. jika lomba itu selesai baru beranjak ke lomba berikutnya. Ya, bagus sekali Bu. Kemudian apa rencana aksinya Bu Jana ini? Kalau rencana saya yang pertama tuh saya
tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat biar saya tahu Hmm. kekurangan saya dalam melatih anak tersebut. Kemudian yang kedua melibatkan orang tua juga. Jadi tidak hanya melatih di sekolah tetapi juga melatih di rumah. Terus saya juga kirimi video pada saat latihan di sekolah, Bu, sebagai gambaran. Nanti orang tua bisa Hmm. melihat, oh ekspresinya seperti ini, begitu. Kemudian berikutnya, karena ini bentuknya bercerita ya, Bu, sebagai bentuk apa ya pengetahuan saya melihat referensi-referensi bagaimana bercerita, itu bagaimana mendongeng yang betul, itu melalui tayangan YouTube, Bu. Jadi saya bisa tahu dan belajar, oh seperti ini kalau bercerita, memunculkan apa, membuat karakter yang berbeda dengan suaranya yang mungkin agak dibuat berbeda ketika orang lain mendengar kan jadi tertarik, oh ternyata ada beberapa Hmm. tokoh yang ikut terlibat dalam cerita yang nantinya akan dibawakan. Begitu, Bu. Ya, bagus sekali Bu Jana. Adakah dari rencana-rencana tadi prioritas yang utama bagi Bu Jana? Kalau prioritas yang utama dari rencana saya sih tetap ini sih Bu, apa ya, tetap adanya kolaborasi itu. Karena Hmm. dengan kita berkolaborasi sepertinya kayak masalah yang tadinya besar gitu ya, jadi terasa ringan gitu. Dan tentunya apa kayak rekan sejawat, orang tua dan anak itu terutama, anak itu bisa diajak Hmm. untuk kerjasama. Itu sih Bu. Ya, luar biasa Bu Jana. Tadi ada ini juga ya, apa, dalam kolaborasi itu Bu Jana melaporkan di chat WA, melaporkan perkembangan anak tersebut ya. Jadi Betul. orang tua tahu perkembangannya, kemudian bisa melanjutkan dari perjuangan Bu Jana. Oke, kira-kira berapa, bagaimana jangka waktu yang apa ya, untuk keberhasilan dari Bu Jana ini? Kalau jangka waktunya sih, saya segera mungkin Bu akan menerapkan rencana yang tadi saya Mhm. sampaikan. Kalau untuk jangka waktunya sih, memang kalau bercerita kan memang butuh waktu yang agak lama ya Bu, untuk bisa anak menghafal sampai tahu ekspresinya, sampai benar-benar dia matang, tidak lupa begitu ya. Harapannya kan begitu. Ya kurang lebih sekitar 1 minggu sih Bu, 1 minggu dari sebelum yang pas lomba satu ke lomba yang lain. Kalau lomba yang satu ke lomba yang berikutnya karena memang jaraknya 2 hari ya saya maksimalkan di 2 hari itu untuk bagaimana anak itu bisa benar-benar yakin untuk bisa tampil gitu. Ya. Jadi ukuran keberhasilan Bu Jana di sini apa Bu Jana? Kalau ukuran keberhasilannya sih eh, anak itu yang tadinya apa bisa hafal secara menyeluruh, Hmm. kemudian bisa mengikuti apa ada arahan dari saya begitu Bu. Terus yang kedua ya memang anak harus bisa betul-betul menjiwai dalam hal bercerita ataupun mendongeng. Itu sih Bu untuk keberhasilan yang saya harapkan dari siswa saya gitu Bu. Ya. Kalau masalah juara sih saya tidak itu ya Bu, tidak yang apa maksudnya kayak mengejar banget. Karena yang namanya juara itu kan bonus ya Bu ya. Yang Iya. penting anak itu benar-benar ketika saya mengambil anak itu benar-benar memunculkan, oh bakat anak itu ternyata di sini. Nah, kadang Mhm. kan setiap tahun pasti nggak mungkin anak itu terus karena biasanya kalau lomba dibatasi waktu lah. Ini karena bibit baru, harapannya sih anak ini muncul potensinya begitu Bu. Iya, mudah-mudahan eh, tidak salah pilih ya, dan bisa Amin. ya potensinya benar-benar di situ. Baik seandainya Bu Jannah ini ya, seandainya ada gangguan, bagaimana cara mengantisipasi dari gangguan tersebut? Oke, untuk gangguannya sih dari rencana yang nanti akan saya lakukan ya Bu ya. Hmm. Berarti dari gangguan tersebut kira-kira hambatannya sih kalau melihat rencana sih saya nggak ini Bu, tetap optimis nggak akan muncul hambatan. Tapi kalaupun ada ya saya akan segera mungkin apa ya mengantisipasi supaya hambatan itu tidak berlarut-larut karena memang jangka waktu untuk pelatihan sampai ke lombanya kan memang memang tidak lama begitu. Ya tetap saya berkoordinasi sih, komunikasi yang baik begitu. Itu langkah saya untuk mengantisipasi hambatan yang muncul. Gitu, Bu. Ya, luar biasa sekali Bu Jana. Optimis ya. Oke, ya. Jadi apa nih komitmen dari Bu Jana terhadap rencana aksinya Bu Jana? Komitmen saya ya satu
Yakin ya Bu ya, dari rencana yang tadi saya sampaikan itu yakin. Yang kedua, sesegera mungkin untuk berkoordinasi dengan rekan sejawat, dengan Mm-mm. orang tua, dengan siswa itu utama. Bagaimana kita bisa menjalin kerjasama yang baik ya. Saya khawatir kan tadi takutnya anak itu terbebani. Saya harap sih mudah-mudahan tidak ya. Itu sih Bu komitmen saya Bu. Iya. Untuk segera mungkin menerapkan gitu. Mm-mm. Jadi tadi kolaborasinya dengan orang tua juga rekan sejawat ya. Ada yang memungkinkan bisa membantu Bu Jana selain itu? Membantu saya sih kadang saya suka ini Bu, apa ya, curhat gitu dengan bapak saya. Kebetulan bapak saya juga Hmm. untuk terkait kebetulan dulu kan juga seorang kepala sekolah Hmm. pernah pernah jadi guru gitu ya. Jadi kan beliau pengalamannya memang banyak. Jadi kadang saya suka cerita-cerita gitu Bu. Jadi di luar tadi yang saya sebutkan, yang saya libatkan itu, dia juga melibatkan bapak saya Bu. Jadi kan Hmm. beliau kadang saya suka duduk-duduk rasa, Pak, saya ada gini-gini. Kadang beliau suka kasih masukan. Apalagi beliau memang untuk public speakingnya bagus. Untuk Masya bercerita gitu bagus. Kalau Allah. menurut saya, jadi saya bisa melihat dari public figure beliau begitu Pak. Sepertinya menurun ini ke Bu Jana. Ya. Oke Bu Jana, jadi apa tindak lanjut Bu Jana terhadap rencana aksinya Bu Jana? Oke, tindak lanjutnya sih harapannya mudah-mudahan apa yang saya rencanakan itu bisa berhasil sesuai dengan harapan saya. Yang kedua, anak tidak terbebani dari kegiatan lomba yang memang waktunya berdekatan. Dan yang ketiga itu saya bisa memunculkan potensi anak karena memang anak ini memang ya baru pertama kali saya ikutkan gitu. Nggak harus juara sih. Kalaupun juara ya itu bonus karena hasil kerja keras dari tim kami, salah satunya dari kolaborasi guru, kemudian saya sendiri dengan siswa dan orang tua, serta Hmm, orang tua saya yang tadi saya sebutkan begitu Masya Bu. Allah, ada support dari orang tua. Oke, apakah Bu Jana berani bertanggung jawab atas komitmen yang Bu Jana buat? Insya Allah berani Bu. Berani apalagi seorang guru kan yang dipegang itu adalah ucapannya Bu. Bagus sekali. Ya, jadi Bu Jana bisa ya menyimpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Insya Allah bisa Bu. Baik, saya akan simpulkan ini saya terima kasih sekali sudah di coaching sama Bu Umi. Setidaknya perasaan saya yang tadinya saya galau, banyak pikiran, ini jadi semangat lagi Bu. Dan segera mungkin akan melaksanakan rencana-rencana yang tadi saya sebutkan itu agar nantinya kegiatan-kegiatan lomba itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya setelah ini saya pingin di minggu depan itu Bu Umi bisa mendengarkan cerita saya. Baik Bu, akan saya tunggu ya refleksi dari Bu Jana. Oke, siap. Semoga sukses ya Bu Jana. Iya, terima kasih Bu Umi. Terima kasih sekali untuk waktunya juga. Alhamdulillah, saya jadi lega ini. Iya, sama-sama Bu Jana. Nih, kalau ngobrol sama Bu Jana tuh ada aja yang bisa saya pelajari dan bisa saya pakai ini loh Bu di keseharian saya. Oke, terima kasih. Kita bisa saling berbagi ya Bu ya. Iya, oke. Terima kasih Bu Jana.